Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Abdul Lestaluhu dikabarkan merapat kembali ke Persebaya setelah sempat gagal merapat di Liga 1 2020. Pemain temperamen yang pernah ngamuk di Bangkok saat laga Timnas vs Thailand beberapa tahun lalu itu kembali menjadi bidikan Persebaya berikutnya. Kabar ini mencuat melalui akun Instagram @transferligina yang menyebutkan bahwa Abdul akan berseragam Persebaya untuk menambal posisi Reva Adi yang kabarnya bakal hengkang ke Persija. Sebelumnya, pemain 30 tahun tersebut sempat bergabung dengan Persebaya pada 2020, namun gagal. Di musim lalu, ex-pemain Timnas Indonesia tersebut bermain untuk PSS Sleman dengan 26 penampilan dan mencetak 3 assist. Reva Adi Utama kini santer dikabarkan bakal hengkang ke Persija Jakarta, meninggalkan celah besar di lini belakang Persebaya. Kehilangan Reva tentu menjadi pukulan bagi tim, mengingat perannya sebagai kapten dan pemain bertahan andalan. Untuk mengantisipasi kepergian Reva, manajemen Persebaya segera bergerak cepat dengan membidik Abdul Lestaluhu sebagai pengganti potensial. Kehadiran Abdul di Persebaya tidak hanya akan menambah kekuatan lini belakang, tetapi juga memberikan dimensi baru dalam serangan tim. Sebagai bek kiri yang juga memiliki kemampuan menyerang, Abdul dapat membantu membangun serangan dari belakang, menciptakan peluang melalui umpan-umpan akuratnya, serta memberikan tekanan pada pertahanan lawan. Kendati demikian, perjalanan Abdul Lestaluhu menuju Persebaya tidak selalu mulus. Pada 2020, Abdul sebenarnya sudah hampir bergabung dengan Green Force, namun, proses transfer tersebut gagal terrealisasi karena tidak disetujui oleh instansi kesatuan TNI tempat Abdul bernaung. Hal ini tentu menjadi kekecewaan bagi Persebaya dan para suporternya, mengingat Abdul adalah pemain yang sangat diharapkan bisa memperkuat tim saat itu. Kini, dengan kontraknya di PSS Sleman yang akan berakhir pada akhir musim ini, peluang untuk merekrut Abdul kembali terbuka lebar. Manajemen Persebaya tentu tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan berusaha keras untuk memastikan bahwa Abdul dapat bergabung tanpa kendala seperti sebelumnya. Ada kabar baru mengiringi upaya Persebaya mendatangkan pemain asing baru. Muncul nama gelandang asal Argentina, Gonzalo Ritaco, yang disebut masuk dalam bidikan klub Bajul Ijo. Sebelumnya, sempat muncul kabar bahwa Ritaco masuk dalam bidikan RANS Nusantara. Namun, kini muncul indikasi baru bahwa gelandang berusia 30 tahun itu termasuk pemain yang bergabung Persebaya. Akun Instagram Gonzalo kedapatan mengikuti akun Persebaya, Liga 1, sampai pelatih Paul Munster. Tak ada akun Instagram klub Liga 1 lain yang diikutinya selain Persebaya. Beberapa bonek pun menghiasi kolom komentar akun IG-nya. Sayangnya, masih belum ada kepastian soal kesepakatan yang telah dicapai oleh Gonzalo Ritaco dengan Persebaya. Todos un poco soberbios, querer explicar todo es un poco por nervio, por eso hablo hasta por los codos, me pongo ebrio y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y confío, sin miedo a dar un salto y encontrar a vacío, antes que esto que siento no sea mío, que de pronto se siente tan frío, parece que saber hacerse bien es todo un desafío, que rabia y arrancarme, que rabia me da el amor, voy a quedarme. Pero lo tortuoso del igual, que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, debo ser yo presintiendo el final. No se torna el carnaval, si se tedio lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo, el fondo un saco, si queremos dar recuerdo. La primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Sukses memastikan langkah Flavio Silva untuk bergabung, Persebaya terus berupaya memperkuat skuad dengan mendatangkan beberapa pemain asing lainnya. Kabar mengenai kesepakatan dengan Flavio Silva semakin kuat setelah berbagai sumber mengonfirmasi bahwa pemain ini telah mencapai kesepakatan untuk mengenakan seragam Green Force musim depan.
Flavio Silva diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dengan ketajamannya di lini depan, yang selama ini menjadi salah satu titik lemah Persebaya. Berikut adalah deretan pemain asing yang kabarnya akan menyusul Flavio Silva ke Persebaya. Nama pertama yang mencuat adalah Junior Breno. Striker Madura United ini saat ini sedang dipinjamkan ke Bayangkara FC dan kontraknya akan habis pada akhir musim 2024. Berikutnya adalah Karim Rossi, seorang striker asal Swiss yang juga masuk dalam radar Persebaya. Rossi, yang saat ini bermain untuk Karmiotissa di Liga Utama Siprus, sempat memberikan kode kuat mengenai kemungkinan kepindahannya ke Persebaya melalui Instagram story-nya. Pemain lain yang juga menjadi incaran Persebaya adalah Gabriel Furtado, bek tengah asal Brasil yang saat ini bermain untuk Al-Messaimir SC. Rumor mengenai kepindahan Furtado ke Persebaya mulai mencuat sejak akhir April tahun 2024. Tidak hanya pemain asing, Persebaya juga mengincar talenta lokal seperti Yusuf Meilana dari Persik Kediri. Yusuf Meilana, yang kontraknya akan habis pada tanggal 30 April tahun 2024, menjadi salah satu nama yang dipantau oleh Persebaya. Dengan status bebas transfer yang kemungkinan besar akan disandangnya, Persebaya harus memberikan penawaran menarik agar dapat mengamankan jasa pemain muda berbakat ini. Yusuf Meilana telah menunjukkan performa yang cukup impresif selama bermain untuk Persik, dengan catatan 2 gol dan 6 assist dalam 84 pertandingan. Langkah cepat dan strategis dalam bursa transfer ini menjadi salah satu cara untuk kembali mengangkat prestasi tim kebanggaan Kota Pahlawan. Dengan kedatangan pemain-pemain baru ini, Munster berharap bisa membentuk tim yang lebih kompetitif dan solid. Dia pun meminta seluruh pihak, termasuk supporter untuk bersabar dan memberikan dukungan penuh selama proses ini berjalan.